Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktek isolasi DNA. Perkenalkan, nama saya adalah Zaki Hendrawan. Perkenalkan, nama saya Rizal Gifari. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Adelia Priska Agustin. Perkenalkan, nama saya Berliana Ita Puspita Nikalu. Perkenalkan, nama saya Nindya Triawlanjati. Ikuti keseruan kami dalam melakukan praktek isolasi DNA, mulai dari tujuan, dasar teori, cara-cara, dan langkah-langkah kerja, kesimpulan, data, dan pembahasan. Ikuti keseruan kami selanjutnya. Tujuan praktikum. Tujuan isolasi DNA pada sampel buah bertujuan untuk mengidentifikasi DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, lipid, dan polisakarida dan membuatnya membentuk sel fisik yang dapat diamati. Dasar teori DNA yaitu deoksiribosnucleic acid adalah asam nukleat yang disusun secara sistematis yang merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida di mana setiap nukleotida disusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Basa pada DNA ada dua macam, yaitu purin dan pirimidin. Purin juga ada dua macam, yaitu adenin dan guanin. Pirimidin juga ada dua jenis, yaitu timin dan sitosin. Isolasi DNA merupakan tahap awal pada DNA barcode. DNA barcode merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah organisme melalui potongan gen tertentu. Oleh karena itu, secara tidak langsung isolasi DNA merupakan bermanfaat untuk mengidentifikasi tahapan kehidupan mulai dari larva, pupa, hingga menjadi dewasa. Bahkan dapat digunakan untuk fragmen hidup yang tidak dapat diketahui asalnya. Seperti isolasi DNA yang kami lakukan pada sampel buah. Maka kadar air yang terjadi pada masing-masing buah berbeda, bukan? Buah dengan kadar air tinggi akan menghasilkan isolat yang berbeda jika dibandingkan dengan buah berkadar air rendah. Semakin tinggi kadar air yang terlarut, sel yang terlarut di dalam ekstrak akan semakin sedikit, sehingga DNA yang terpartisipasi juga akan sedikit. Satu, mengupas buah dan menimbang masing-masing buah sebanyak 50 gram. 2. Menambahkan 100 ml Aquades dan 4 gram garam kemudian di blender hingga halus. 3. Menyaring buah yang sudah dihaluskan menggunakan saringan teh ke dalam gelas beker. 4. Melakukan kembali seperti buah sebelumnya. Lima. Menimbang deterjen cair 10 gram yang dilarutkan dalam 60 ml Aquades. 6. Masukkan buah yang sudah disaring ke dalam elemenyer, lalu tambahkan larutan deterjen 15 ml dan kocok selama 10 menit. 7. Masukkan bahan buah yang sudah dikocok ke dalam tabung reaksi sebanyak sepertiga tabung reaksi. 8. Menyiapkan etanol dingin sebanyak 1/2 tabung reaksi. Tuangkan etanol ke dalam campuran bahan dengan hati-hati. 9. Mengamati proses pemisahan gumpalan DNA berupa lapisan putih mengambang di bagian paling atas. 10. Mengambil sedikit DNA dengan menggunakan pipet tetes, lalu taruh di kaca objek, tutup dengan kaca penutup, masukkan ke mikroskop. Ambil gambar bentuknya.
Pada praktikum isolasi DNA dari buah jeruk, nanas, dan pir diperoleh adanya hasil yang menunjukkan perbedaan warna dan lapisan pada masing-masing sampel. Ketebalan lapisan DNA yang relatif sama sekitar 1 cm karena setiap sel makhluk hidup mempunyai DNA yang cukup banyak, sehingga setelah diberi larutan isolasi dan etanol, DNA dapat mengendap dan membentuk lapisan putih atau bening yang tampak jelas. Pada sampel jeruk, bagian bawah larutan berwarna kuning pekat. Hal ini disebabkan karena adanya pigmen alami jeruk, yaitu karotenoid, yang masih terbawa dalam sari buah. Lapisan tengahnya tampak putih karena DNA mulai menggumpal akibat reaksi dengan etanol. Lapisan atasnya berwarna kuning karena pigmen jeruk ikut terangkat bersama DNA yang mengapung di permukaan. Pada sampel nanas, lapisan bawahnya berwarna kuning pucat karena pigmennya tidak sepekat jeruk. Lapisan tengahnya berwarna putih akibat DNA yang mulai terendapkan, sedangkan lapisan atasnya berwarna tampak putih karena DNA yang terkumpul pada bagian atas larutan. Pada sampel pir, bagian bawahnya berwarna putih karena daging buah pir berwarna putih dan minim pigmen. Lapisan tengahnya transparan karena sedikit pigmen yang terbawa, sedangkan lapisan atasnya transparan juga, walaupun DNA-nya tetap ada, namun warnanya tidak mencolok karena tidak dicampur dengan pigmen berwarna. Sekian praktek praktikum isolasi DNA dari kelompok 1. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kawan-kawan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.